Misalnya di bawah ini ada jenazah. Kalau saya mau bahas tentang jenazah, kita akan lompat. Tapi saya akan lompat dulu berarti ke fatwa nomor 18 tentang pedoman pengurusan jenazah. Karena fatwa ini sebenarnya adalah rincian yang kurang detail dari masyarakat yang bertanya bagaimana penyiapan jenazah orang yang terkena COVID-19. Karena menurut pendapat ahli yang kami undang, profesor dari UI, saya tak sebut namanya, tapi di dalam fatwa ini kita sebutkan bahwa kita mendapat keterangan dari ahli. Jadi ketika ulama mengeluarkan fatwa itu, yang pertama dan yang utama adalah tasawurul masalah, adalah punya gambaran yang utuh tentang apa yang akan kita fatwakan. Ya, jadi jangan sampai kita memfatwakan sesuatu masalahnya tidak jelas. Fahmu soal nisful jawab. Memahami pertanyaan itu udah separuh dari jawaban. Artinya kalau salah memahami pertanyaan itu udah pasti salah jawabannya. Oleh karena itu kita berdasarkan mustafti. Karena ini juga diminta oleh Wakil Presiden kemarin, diminta agar MUI dan Ormas Islam mengeluarkan fatwa. Kita mengundang juga Profesor Dr. Budi Sampurno, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Wiku Adi Sasminto, ya, Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19, ya, pada tanggal 24 Maret 2020. Saya ingin menjelaskan ini bahwa yang kami dapat informasi adalah informasi valid, bahwa memang orang yang meninggal terkena COVID-19 masih memungkinkan untuk menular kepada orang lain. Nah, oleh karena itu kita berhati-hati untuk mengurusnya. Nah, di antara mengurusnya yang kita lakukan berbagai dalil yang kita buka, memang pada dasarnya kita ada 5 kewajiban bagi orang yang sudah meninggal itu. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat membawanya kemana, ke kuburan, yang kelima baru dikuburkan. Nah, tentu kita menjelaskan di sini mulai dari awal. Jadi pada saat orang yang terkena penyakit COVID-19 sudah langsung dimandikan dengan baju-bajunya sekalian. Kalau bisa dimandikan. Tapi dibersihkan dulu kalau ada najisnya. Karena orang yang meninggal, muslim, sabar, sudah berusaha, lalu terkena wabah begini, matinya mati syahid, tapi syahid fil akhirah. Beda dengan orang yang perang di jalan Allah, lalu dia mati, maka matinya mati syahid fid dunya wal akhirah, maka nggak perlu dimandikan, ya, langsung dengan bajunya lalu dikuburkan, gitu ya, disolatin dikuburkan. Gitu. Nah, ini syahidnya syahid fil akhirah saja. Oleh karena itu tetap harus dimandikan, jika bisa dimandikan. Kan kondisinya orang yang meninggal beda-beda. Apalagi dengan sekarang dokter kita acap kali sudah tidak memenuhi terhadap hitungan jumlah dari pasiennya yang mengerti tentang COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu mungkin banyak yang terlantar, mungkin juga yang macam-macam, atau mungkin orang nggak punya kesadaran, ya, berkenaan dengan penyakit ini. Oleh karena itu kalau tidak bisa dimandikan, disiram saja, nggak usah disabun, bisa disiram saja, ditayamumkan. Tayamum gimana caranya? Ya, diniatin mentayamumnya dia, dikasih debu mukanya, lalu tangannya. Ternyata dimandikan, ditayamumin nggak bisa. Ya sudah, dibungkus saja pakai kain kafan itu. Nah, ternyata karena menular, maka dibikin protokol tentang jenazah itu. Menurut medis, ini bahaya. Maka setelah dikafanin, yang nutupin dari depan di atas sampai ke bawah, selain bajunya, atau dikafanin minimal 1, kalau bisa 3, dibungkus plastik. Itu protokol. Dari plastik dimasukkan ke peti. Banyak yang nanya, apa hukumnya memandikan di peti gimana, Pak? Ya hukumnya itu makruh dan bid'ah, kondisi normal. Ya, seperti dalam kitab, kita bisa baca di kitab Tuhfatul Muhtaj fi Syarhi Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami itu ada, dan juga di kitab yang biasa di pesantren I'anatul Talibin itu, wa kuriha sundukun illa linahwi nadawatin
fayajibhu. Jadi kalau di dalam keadaan normal, maka tidak boleh dikubur pakai plastik, dikubur pakai peti, pasti nggak boleh. Nah, sesuatu yang tidak boleh di dalam syariah itu bisa dibolehkan pada saat terjadi darurat. Disebutkan dalam kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Darurat itu dapat memperbolehkan yang haram, apalagi cuman makruh gitu ya. Makruh itu artinya tidak disukai oleh Allah dalam mazhab Syafi'i, tapi kalau dikerjakan dia tidak mendapat siksa. Tapi kalau menurut Abu Hanifah makruh itu ya nggak ada. Makruh tahrim itu ya tahrim aja, tetap ada dosanya. Hanya dalilnya dalil zonni kan gitu. Kalau Syafi'i di sini makruhnya adalah makruh yang berarti kalau dikerjakan nggak dosa, kalau ditinggalkan dapat pahala kalau niat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memutuskan karena untuk menyelamatkan orang yang hidup sesuai dengan standar medis, tentu kita kembalikan kepada medis. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang mampu kalau Anda tidak ngerti. Katanya yang lebih aman dipakein plastik, dipakein peti, bahkan di luar petinya diplastikin lagi. Nah, dulu yang boleh begitu itu ada 3 alasan dalam kitab-kitab fikih itu. Yang pertama, karena tanahnya lembur, khawatir longsor. Yang kedua, karena khawatir dimakan hewan buas. Yang ketiga, karena mungkin karena badannya compang-camping sehingga alasan itulah dia dibungkus. Nah, ini tidak alasan itu, tapi alasan sakit. Tapi usul fikihnya sama, apa? Lil maslahah. Karena ada maslahah di dalamnya. Maslahah itu disebutkan di sini disebutkan bukan al-mauhumah, bukan hanya dugaan, tapi walabatuddzon, sudah dugaan kuat melalui orang informasi yang bisa dipercaya bahwa ia akan menularkan kepada orang yang hidup. Maka dikuburkan dengan petinya lid darurah. Bahkan seperti kasus dulu di tsunami Aceh, ketika itu membahayakan, dikubur massal, artinya dalam satu kuburan banyak jenazah itu boleh. Kalau masih bisa dipisahkan, yang orang alim, yang takwa didahulukan, iya. Yang di depan kiblat, iya. Tapi ketika dalam kondisi sudah tidak memungkinkan seperti dulu kasus di tsunami Aceh, maka ya diperbolehkan hal itu. Ini berkenaan dengan penyiapan jenazah. Jadi dimandikan kalau bisa, kalau nggak bisa ditayamumkan. Kalau nggak bisa tayamumkan adalah dibungkus kafan, lalu ingat disolatin. Solatnya bisa di rumah sakit, bisa sebelum dikuburkan disolatkan di masjid. Kalau enggak, di sebelah kuburan sebelum dikuburkan dia disolatin dulu, itu bisa. Bisa sholat gaib juga bisa. Kita harus mensolati karena apa? Karena dia tidak terganggu ya, paling hanya tempatnya aja tidak terganggu dengan COVID-19. Nah di kuburannya seperti tadi, bisa dengan masjidnya, bisa dengan plastiknya, bisa juga dengan petinya. Nah fatwa yang ketiga.